Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang kudus dan benar, Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 42. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 42 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mengendalikan diri kita? Apakah kegelisahan ataukah harapan? Apakah kekhawatiran atau iman? Apakah ketakutan atau kasih? Kita bisa memilih, sadar atau tanpa sadar, untuk dikendalikan oleh yang mana. Konsekuensinya kemudian adalah hasil dari pilihan kita. Dalam Mazmur 42 ayat 12 ini tertulis, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini bukanlah sekedar sebuah pertanyaan biasa, tapi ini merupakan pertanyaan yang mengingatkan, menggugah dan menyadarkan diri sendiri. Dalam pengkalimatan yang lain, ayat ini berkata demikian, mengapa kamu harus tertekan, hai jiwaku? Mengapa kamu harus gelisah? Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi dalam diriku. Aku tidak seharusnya tertekan ataupun gelisah, karena ada Tuhan yang menjagai, melindungi dan menyertai. Sadarlah kembali dan berharaplah kepada Tuhan. Bersyukurlah lagi kepadanya, sebab Dia adalah penolongku dan Allahku. Demikianlah saudara yang seharusnya kita lakukan. Kita harus sadar bahwa apapun situasi yang kita alami, kita tidak perlu takut dan gelisah, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Berharaplah dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan takut atau cemas, sekalipun situasi yang kita hadapi menekan dan mengancam diri kita. Apa yang dialami oleh pemazmur dalam konteks Mazmur pasal 42 ini memang merupakan kondisi yang sangat sulit bagi dirinya. Ia berada dalam himpitan musuh. Keadaan yang demikian membuatnya tertekan dan gelisah. Tapi dalam kegelisahannya, ia kembali sadar akan suatu kebenaran, bahwa ia tidak perlu takut atau cemas. Ia tidak perlu gelisah dan bimbang, sebab Tuhan adalah penolong yang setia. Orang-orang mempertanyakan kepadanya, di manakah Allahmu? Ini seperti sebuah tuduhan dan pernyataan yang melemahkan iman. Seakan tidak ada gunanya berharap kepada Tuhan, dan seakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan pertolongan. Bukankah hal seperti ini juga yang seringkali terjadi dalam diri kita? Ketika kita mengalami situasi yang sulit dan menimbulkan kegelisahan, ada pertanyaan yang muncul dalam hati, di manakah Tuhan? Tapi pertanyaan semacam ini muncul dari kegelisahan dan ketakutan. Mari kembali sadar dan pegang firman Tuhan. Tuhan itu ada, hadir dan tidak meninggalkan kita.
Dia adalah pertolongan dan kekuatan kita. Jadi kita tidak perlu takut dan gelisah. Kita hanya perlu berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Di dunia ini, saudara, ada begitu banyak situasi yang dapat menimbulkan kegelisahan. Tapi kita tidak perlu gelisah, karena Tuhan memberikan kita damai yang sejati. Damai sejahteranya tidak seperti dari dunia ini, dan tidak bergantung pada keadaan dunia. Damai sejahteranya menghilangkan segala kegelisahan dan ketakutan. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang gelisah, sedang mengalami ketakutan, cemas dan khawatir, mari kembali sadar secara roh dan ingatlah bahwa Tuhan bersama saudara. Jadi saudara tidak perlu takut. Kita semua tidak perlu mengalami kegentaran. Apapun situasi yang kita alami, tetap berharap selalu kepada-Nya, percaya kepada-Nya, dan izinkan damai sejahtera Tuhan melingkupi dan menguasai diri kita. Jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh ketakutan dan kegelisahan. Tapi mari jadilah tenang dan berjalan dalam iman, pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu gelisah, tidak perlu takut dalam menghadapi situasi apapun, sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau adalah penolong dan kekuatan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Jadi kami tidak ada alasan untuk gelisah. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kami untuk takut. Ingatkan kami selalu ya Tuhan akan kebenaran ini. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Dan damai sejahtera-Mu menghilangkan segala kegelisahan dan ketakutan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kembali disadarkan bahwa kami tidak perlu takut, tidak perlu gelisah dalam keadaan apapun juga. Pimpin kami ya Roh Kudus, tuntun kami selalu untuk kami berjalan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami berkat dan sukacita Tuhan. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.